Ya, kabar miring tersebut muncul dari pihak Inge yang menyebut Ari Wibowo sampai menyewa orang untuk menyelidiki sekaligus memata-matai setiap aktivitas Inge yang sempat ditudingnya bermain api di belakangnya. Pemirsa Slet RCTI, media sosial kembali diwarnai beragam berita heboh, termasuk dari jagat selebriti tanah air yang menjadi sorotan warganet. Mulai dari heboh penampilan Natalie Holscher disorot usai pakai pakaian minim dan digandeng sosok pria, hingga kisah pilu SD di Solo hanya terima satu siswa. Dan inilah sederet kisah selebriti yang jadi sorotan versi Silet. Natalie Holscher dihujat usai pakai pakaian minim dan digandeng sosok pria. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Peribahasa ini sepertinya layak disematkan kepada Natalie Holscher. Bagaimana tidak, pasca memutuskan untuk mengubah penampilannya, janda Sule ini justru terus-menerus menjadi sasaran hujatan netizen. Yang terbaru, mantan DJ berdarah Belanda ini banjir kritikan netizen lantaran dianggap terlalu berani mengenakan pakaian yang cukup terbuka di depan umum, serta tak menolak saat digandeng oleh seorang pria. Langsung pakai rok mini, balik ke setelan pabrik, sindir netizen. Sementara terkait heboh uang bulanan dari sang mantan suami, kabarnya Natalie diam-diam sudah menyiapkan kuasa hukum untuk memuluskan niatnya, tak mau lagi menerima uang bulanan dari Sule. Benarkah? Komentar negatif ya udah kita makan sendiri, yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalani, nikmati, syukur. Kalau untuk terkait itu tidak ada laporan, akan tetapi netizen tersebut telah meminta maaf melalui video kemarin, sudah clear sih itu. Oh, ada penolakan misalkan dari pihak Natalinya misalkan, ya itu kan haknya dia, kembali lagi ke haknya dia. Kalau memang dia tidak mau ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan untuk kebenaran itu berita benar atau tidaknya saya tidak tahu gitu. Karena belum ada komunikasi kali ya, jadi saya tidak bisa memberikan komentar lebih jauh. Pedas, sindiran menohok DP untuk salah satu artis tak level. Perseteruan Dewi Persik dengan rekannya sesama artis yang menyindirnya soal hewan kurban sepertinya kian memanas. Apalagi DP demikian sapaan akrabnya dengan pedas menyebut artis yang menyindirnya itu keberadaannya tak sebanding dan tak selevel dengannya. Tidak hanya itu, DP juga menyinggung soal karma yang suatu saat akan menimpa orang-orang yang telah menzolimi dirinya. Aduh, aku kucing Kalibata lu ya. Oh, Kalibata. Nanti dia tambah ada levelnya kucing-kucing sama dia beda. Tapi geram nggak sih Mi, ada aja gitu sampai Mama Captain aja, ini Mama Captain ya. Artinya apa? Aku tidak mau berbicara siapapun orang yang mau pansos sama aku. Karena bukan kapasitas aku. Tapi kalian bisa buktikan dan lihat orang-orang yang menzolimi aku seperti apa. Iya, sabar. Itu doang. Hanya menunggu waktu aja. Kalian tunggu waktu itu. Supaya ini juga, kan di luar sana juga banyak sekali ya. Sampai saat ini aja masih banyak sekali pakai nama saya, sebut nama saya. Seolah-olah mereka tahu tentang kehidupan saya. Karena memang saya nggak kenal mereka dan mereka nggak tahu kehidupan saya loh. Gitu. Tapi mereka dengan seenaknya sendiri menggunakan sosial media dengan menyebut nama saya, seolah-olah mereka tahu tentang kehidupan saya gitu.
Sempat dikabarkan pisah, Melanie unggah video dirinya bertemu sang suami di Australia. Jarang membagikan momen kebersamaan di antara mereka seperti dulu, membuat publik curiga pernikahan Melanie Ricardo dengan Tyson Lynch telah berakhir. Namun kecurigaan itu sepertinya terpatahkan saat ibu dua anak tersebut membagikan video saat ia dan Tyson berpelukan di bandara. Ya, Melanie sengaja mengajak kedua buah hatinya bertemu ayah mereka di Australia, lantaran Tyson kini tengah bekerja di negara asalnya. Buat yang pada tanya dedanya anak-anak ada di mana, ini gambarnya Abang Courage beberapa bulan yang lalu pada saat dia ulang tahun, dan dedanya tidak ada di Indonesia karena harus kerja di Australia. Banyak hal yang aku belajar dari si tamuku, tapi satu hal yang aku selalu menjadi pegangan gini. Anakku udah mulai gede, Chloe sama Courage, ini semua akan jadi jejak digital. Aku nggak mau bikin vlog atau bikin podcast yang membuat anakku nanti saat mereka besar, they gonna feel embarrassed to have a mom like me. Aku pengen, walaupun aku tidak sempurna, aku jauh dari hal yang baik, tapi aku pengen anak-anakku when they growing up, they will be proud. Oh, my mom dulu bikin podcast yang begini, yang bisa mungkin memberikan kebaikan buat orang lain. Viral sosmed, pilunya SD negeri di Solo hanya terima 1 siswa di tahun ajaran baru. Selain heboh para orang tua yang rela rebutan bangku untuk anak-anaknya, tahun ajaran baru 2023 juga menyisakan cerita miris yang menimpa salah satu SD negeri di kota Solo, Jawa Tengah. Pasalnya di saat sekolah lain kebanjiran murid, sekolah ini justru hanya mendapati 1 murid baru yang mendaftar untuk jalur zonasi, lantaran jauhnya sekolah dari pemukiman penduduk. Meski begitu, proses belajar mengajar di sekolah ini tetap berlangsung normal. Ada yang bawa bekal? Ini saya tidak akan banyak nanti untuk kalau jenengan banyak nanti langsung ke Dinas Mawon. Untuk anak, akhirnya anak kami 1 karena yang Yonasi. Jadi kami hanya 1 untuk siswa yang offline yang kami bisa haturkan ke panjenengan semua. Jauh dari perkampungan, panjenengan sudah bisa lihat sendiri, bisa melihat lingkungan sekitar sendiri kondisinya seperti apa. Jadi ya utamanya adalah kondisi lingkungan, memang perkampungan hanya sedikit. Jumlah anak yang masuk kelas 1 di perkampungan tersebut juga hanya sedikit. Kesaksian pelaut dan anjingnya yang mengapung terombang-ambing di Laut Australia. Seorang pelaut asal Australia bernama Sheddock berhasil bertahan hidup setelah mengapung terombang-ambing di Samudra Pasifik selama lebih dari 2 bulan. Sheddock tak sendiri, lantaran ia ditemani anjing kesayangannya. Konon selama 2 bulan terombang-ambing di Samudra Pasifik, Sheddock dan anjingnya bertahan hidup dengan meminum air hujan dan juga makan ikan mentah yang bisa ditangkap Sheddock. Hingga akhirnya sebuah kapal pencari tuna berhasil menyelamatkan keduanya. Sheddock. Okay, where are you from? I'm from Australia. Been through a very difficult ordeal at sea, and I'm just needing rest and good food because I've been alone at sea a long time. Saya nggak bisa ngebayangin, luar biasa ya. Paniknya pasti luar biasa dan traumanya, dan pasti akan butuh waktu untuk bisa
melihat laut kembali atau mungkin juga waktu yang sangat panjang ya. Heboh kereta api berantas tabrak truk sampai meledak. Kecelakaan kereta api dengan truk trailer terjadi di kota Semarang semalam yang mengakibatkan kebakaran hebat di jalur perlintasan kawasan Madukoro atau Jembatan Sungai Banjir Kanal Barat atau BKT Kota Semarang, Jawa Tengah. Bahkan detik-detik terjadinya kecelakaan tersebut sudah langsung beredar luas di media sosial dan jadi sorotan. Sampai tadi malam diketahui tak ada korban jiwa dan dikabarkan masinis berhasil selamat. Kita tidak pernah tahu apa dibalik setiap kejadian. Allah punya rahasia masing-masing. Ini yang harus kita pelajari dengan cerdas, cuman tidak hanya sekedar melihat, oh ada musibah, sedih, oh ada yang selamat, alhamdulillah, tidak hanya begitu, tapi kita coba menyikapi ini dengan baik. Ari Wibowo disebut sewa orang untuk mata-matai Inge. Kabar miring lagi-lagi menyasar Ari Wibowo. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, kabar miring tersebut muncul dari pihak Inge yang menyebut Ari Wibowo sampai menyewa orang untuk menyelidiki sekaligus memata-matai setiap aktivitas Inge yang sempat ditudingnya bermain api di belakangnya. Isu pihak ketiga kita bantah bahwa tidak ada itu di dalam jawaban dan duplik kita, karena memang sampai hari ini Bu Inge tidak pernah punya pihak ketiga. Dia tetap setia kepada Pak Ari dan tetap menjaga dua anaknya. Pak Ari, tambahan dari Pak Sapar itu memang Pak Ari, dia membayar orang untuk menyelidiki aktivitas Bu Inge. Jadi memang dia dapat dari aktivitas Bu Inge di game, kan gitu. Bu Inge memang tiap hari ngantar anak pergi ke game ya. Nah jadi memang itu aktivitas setiap hari. Jadi bukti-bukti semacam itu ya nanti kita buktikan di pengadilan bagaimana, kan gitu. Kiki Syaputri geram dengan netizen yang bilang dirinya bohong ingin transfer. Sederet kisah selebriti yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh Kiki Syaputri yang kembali dibuat geram oleh netizen. Pasalnya ada salah satu netizen yang menuding istri dari Muhammad Khairi itu telah berbohong lantaran tidak mentransfer uang bantuan yang sudah pernah dijanjikannya. Akunnya tidak saya blokir dan tidak ada DM saya menjanjikan akan transfer, ungkap Kiki Syaputri. Natural aja, maksudnya gini, aku percaya sih setiap orang tuh kalau dia punya kesibukan, kalau dia bahagia hidupnya, pasti nggak mungkin tuh kepikiran buat ngeluarin kata-kata jahat ke orang sampai kayak body shaming atau ke keluarga. Jadi aku pasti ada sesuatu yang salah, entah banyak masalah hidupnya, entah mungkin kurang bahagia, entah mungkin butuh sesuatu. Jadi aku tawarin, Kak, daripada marah-marah, mau nggak nih saya transfer gitu, ada nih buat ngopi-ngopi mah gitu. Mau ya, dan ternyata bisa mengubah yang tadi marah-marah jadi baik, kan berarti orang happy, kemudian jadi pahalanya ke aku gitu.